Optimasi aliran produksi dengan teori antrian. Ikuti perjalanan Budi dalam memecahkan misteri penumpukan barang di lantai pabrik menggunakan pendekatan matematis yang cerdas. Tumpukan komponen mulai menggunung di stasiun pengecekan kualitas. Meskipun mesin berjalan lancar, aliran produksi terasa tersumbat. Saya tahu ini masalah operasional antrian dalam produksi. Tanpa pemahaman yang tepat tentang teori antrian, maka efisiensi pabrik akan merosot dan biaya operasional membengkak karena waktu tunggu yang sia-sia. Saya harus mengurai benang kusut ini dengan melihat data di lapangan. Langkah pertama, ukur tingkat kedatangan barang. Saya gunakan stopwatch dan mulai mencatat. Dalam teori antrian, ini untuk mencari nilai lambda, yaitu jumlah rata-rata unit yang datang per satuan waktu. Setelah 1 jam pengamatan, saya menemukan bahwa rata-rata ada 50 komponen yang sampai di stasiun pengecekan setiap jamnya. Kedatangan ini tampak mengikuti distribusi Poisson. Artinya, kedatangannya acak tetapi memiliki rata-rata yang stabil. Namun saya menyadari bahwa data kedatangan saja tidak cukup untuk mengetahui mengapa antrian menumpuk. Langkah kedua, pelajari tingkat pelayanan pengecekan barang. Oleh karenanya, saya perlu membandingkan rata-rata waktu kedatangan komponen per jam yang sudah diukur tadi dengan kemampuan sistem dalam memprosesnya. Selanjutnya, saya beralih mengamati petugas di stasiun pengecekan. Saya menghitung variabel mu, yaitu rata-rata unit yang dapat diselesaikan per jam oleh petugas. Ternyata, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengecek satu komponen adalah 1 menit. Yang berarti service rate-nya adalah 60 komponen per jam. Secara teori, karena nilai MU yakni 60 yang lebih dari nilai lambda yakni 50, antrian seharusnya tidak memanjang tak terhingga. Namun kenyataannya antrian tetap ada dan cukup panjang. Saya tahu ini karena utilitas yang dihitung dari lambda dibagi mu, yakni sebesar 83%. Artinya kemampuan petugas sekitar 83% dalam menangani barang, sehingga menyebabkan antrian tetap terbentuk. Langkah ketiga, hitung waktu tunggu dari barang untuk diperiksa pekerja. Ini saya hitung waktu barang menunggu untuk dicek oleh satu petugas. Ini model antriannya MM1. Hasil perhitungan waktu tunggu barang sekitar 0,083 jam atau sekitar 5 menit. Artinya, setiap komponen rata-rata menunggu selama 5 menit menunggu giliran dicek. Di skala pabrik besar, 5 menit per komponen berarti ribuan menit waktu produksi hilang setiap harinya. Ini adalah bukti kuantitatif untuk meyakinkan manajemen bahwa perubahan diperlukan, yakni menambah pekerja untuk meningkatkan proses dengan cara 2 pekerja dalam satu antrian atau model antrian M2. Bapak Ibu, ini hasil model antrian MM2. Hasilnya total kapasitas pelayanan meningkat, sehingga waktu tunggu turun dari 5 menit menjadi kurang dari 1 menit. Manajemen terkesan dengan pendekatan ilmiah teori antrian. Berdasarkan hasil ini, investasi untuk tambahan 1 orang terjustifikasi oleh penghematan waktu tunggu ribuan komponen. Pabrik kini berjalan jauh lebih lancar, dan perbaikan dengan pendekatan teori antrian sebagai kontribusi untuk efisiensi di perusahaan. Rangkuman pelajaran. 1. Lambda adalah rata-rata kedatangan per periode, misal 50 komponen per jam. Kedua, mu adalah rata-rata kapasitas pelayanan per periode, misal 60 komponen per jam. Ketiga, utilitas ala rasio lambda dibagi mu, yakni mengukur beban kerja versus efisiensi sistem. Keempat, waktu tunggu adalah indikator utama pemborosan waktu dalam proses industri. Kesimpulan strategis dari kasus ini, menambah server pelayanan atau meningkatkan kecepatan pelayanan adalah kunci solusi utama untuk meniadakan bottleneck. Selengkapnya, buka website kelasonor2.rf.gd. Login sebagai mahasiswa. Masuk ke menu video pembelajaran ke-8. Materi teori antrian. Teknik industri Unhasi tempatnya.